Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kami sayangi. Layaknya sebuah quote yang mengatakan, bukan bertemu baru berjodoh, melainkan Allah jodohkan dulu baru dipertemukan. Inilah cerita kami, kisah tentang dua hati yang dipertemukan oleh cintanya. Pertama kali tahu Wulan itu awalnya dari grup chat kantor. Kan Wulan join, terus masuk grup chat, muncullah tuh namanya Wulan Azahra Khairunisa. Nah dari situ sebenarnya tertarik, namanya bagus gitu. Ya udah perlahan buka foto profilnya nih. Nah dari situ tahu ini kayaknya anaknya cerdas gitu, karena fotonya di luar negeri. Ya udah selang waktu berlalu, di pertengahan 2021 itu ada project nih. Nah di situ ada aku, ada Wulan juga. Nah di situ tahu emang Wulan ini orangnya kritis, menyampaikan argumentasinya tuh caranya bagus, pinter lah gitu, sesuai sama yang aku ekspektasi di awal. Nah kemudian ya kepo sama IG-nya tapi belum nemu, sampai akhirnya tahu IG-nya, terus kepoin lagi, tanya orang sana sini, sampai akhirnya pada Maret 2022 itu memberanikan diri ya setelah istiqoroh juga gitu ya. Bismillah mulai ngechat Wulan pertama kali untuk memperkenalkan diri secara langsung gitu. Nah pada tanggal 22 Mei 2022 itu aku memutuskan untuk berangkat ke Jakarta ya sambil naik gunung sih, tapi habis dari situ aku memutuskan untuk ketemu Wulan secara langsung. Nah, pas awal-awal ketemuan kita tuh seringnya ngobrol-ngobrol yang deep talk gitu. Jadi sering menanyakan visi misi satu sama lain gitu kan, kayak kita pengen tahu nih nilai-nilai apa sih yang kita pegang, terus kita mencocokkan satu sama lain gitu ya. Terus sampai beberapa bulan kemudian aku kayak pada suatu kesimpulan, oh kayaknya nggak ada yang aku tolak nih dari orang ini gitu. Cuman aku belum ada niatan langsung buat nikah, karena aku udah bilang ke Karido aku mau S2 dulu gitu. Jadi aku kayak udah fix banget nih aku mau S2 dulu gitu kan, dan alhamdulillahnya dia mendukung gitu. Karena ternyata dia juga pengen lanjut S2 lagi, malahan Karido duluan yang lanjut S2 di Matematika UI. Di akhir tahun 2022 alhamdulillah aku keterima S2 di Matematika UI. Nah di akhir tahun juga aku memutuskan untuk pulang ke Jambi, ngasih tahu ke orang tua tentang akan mulai S2 di tahun 2023, dan yang paling penting sih ngasih tahu tentang Wulan dan rencana kedepannya seperti apa, sambil memohon doa restu juga pastinya. Tepat setahun mengenal Wulan pada Maret 2023, atas dasar istiqoroh dan sudah musyawarah sama orang tua, sama keluarga, akhirnya aku memutuskan untuk meminta restu kepada orang tua Wulan untuk melamar Wulan. Tapi qadarullah, lampu hijau belum diberikan. Orang tua Wulan meminta untuk menunggu Wulan selesai S2 terlebih dahulu. Padahal kondisinya nih ya, Wulan belum keterima S2, belum ada beasiswa juga. Aku pun sebenarnya juga masih S2 gitu, masih menjalani S2. Atas dasar itu semua, bismillah aku yakinkan kepada diri aku serahkan semuanya kepada Allah, aku tawakal, menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Ya Allah, jika Wulan adalah takdir jodoh yang Engkau gariskan untuk hamba, maka berikanlah kemudahan dalam setiap prosesnya. Tetapi kalau bukan, kalau aku harus melanjutkan pencarianku, tolong jauhkan aku darinya, jauhkan dia dariku, dan aku yakin takdirmu selalu tepat, tidak pernah salah. Engkau pasti selalu punya hikmah terbaik dalam hidup yang kenapa aku harus bertemu Wulan dulu. Ya udah, setelah berdoa itu ya kayak tenang aja gitu, karena ya hidup kita ini kan di tangan Allah ya. Kalau kita serahin lagi ke pemiliknya kan ya memang sejatinya ketenangan itu ya seperti itu gitu. Setelah itu pun aku juga bilang ke Wulan, kalau memang dalam masa penungguan ini ternyata di kemudian hari
ada laki-laki yang mendatangi Wulan, kemudian melamar Wulan, dan ternyata misalnya nih orang tuanya Wulan setuju dan Wulan pun juga tiba-tiba menerima laki-laki itu gitu. Aku nggak masalah hubungan kita diselesaikan. Aku juga nggak masalah kayak kok jadi ditinggalin gitu, padahal udah ditunggu. Aku jujur tidak masalah. Aku terinspirasi ini dari Ustadz Adi Hidayat sih. Ustadz Adi Hidayat itu ya kurang lebih ngomong seperti itu gitu ke calon istrinya dulu. Jadi lanjutin cerita tadi ya tentang lamaran yang ternyata ditunda dulu gitu. Aku pribadi merasa insya Allah semua akan indah pada waktunya gitu. Aku kayak punya prinsip gitu kan, kayak ya udah memang belum waktunya aja gitu. Dan mungkin memang sama Allah disuruh untuk lanjut S2 dulu. Nah kemudian alhamdulillah satu persatu kabar baik itu tuh mulai tiba, pengumuman LPDP yang tes skolastik alhamdulillah lulus, terus habis itu wawancara, terus ada dapat pengumuman juga dari LOA, yaitu Letter of Acceptance dari University of Glasgow. Dan tibalah pada saat pengumuman LPDP di tanggal 6 Juni tahun 2023. Saat itu tengah malam, udah setengah 12, pokoknya jam 12 kurang gitu. Terus aku buka laptop dengan deg-degan gitu kan. Terus ternyata tulisannya selamat Anda lulus. Kayak di situ seneng banget gitu. Mungkin ini ridho orang tua gitu ya. Emang Wulan disuruh S2 dulu dan alhamdulillah keterima di University of Glasgow dengan beasiswa LPDP. Setelah semua persiapan panjang untuk keberangkatan S2-ku, kemudian tibalah pada hari itu tanggal 3 September 2023, yaitu hari keberangkatan aku ke Glasgow. Hari di mana seorang Wulan yang gak pernah sama sekali merantau sebelumnya, kemudian untuk pertama kalinya merantau, dan sekalinya merantau langsung jauh banget gitu kan, langsung ke luar negeri dan langsung ke Skotlandia gitu, menjauh di sana pokoknya. Aku ingat banget hari itu ada perasaan campur aduk antara seneng karena akan memulai petualangan baru, tapi juga sedih banget gitu karena ya harus berpisah sama orang tua, sama sahabat, termasuk juga sama dirinya. Aku ingat banget sih pada saat di pesawat gitu ya, aku nangis sesegukan, bener-bener nangis sejadi-jadinya karena aku mengingat betapa banyaknya rezeki yang Allah sudah berikan kepadaku, dan terutama ya rezeki bisa ketemu orang-orang baik gitu ya, termasuk juga ketemu sama Kak Ridho. Terus pada saat itu juga ibaratnya kayak kita mengikrarkan janji gitu untuk berkomitmen dalam waktu tunggu selama 1 tahun ke depan, dan untuk terus berkabar gitu, untuk terus berkomitmen, dan ya kita saling menunggu sampai kita selesai sama-sama, studi kita selesai satu sama lain. Era baru dalam kehidupan kita pun dimulai. Aku berangkat S2 ke Glasgow, Kak Ridho juga S2 di UI di Indonesia. Dan perjalanan ini kenapa sangat berbeda dan menantang, ini bukan hanya tentang perbedaan jarak, tapi juga tentang perbedaan ritme kehidupan yang berbeda. Dengan perbedaan waktu antara Glasgow, Jakarta, 6 hingga 7 jam, itu membuat komunikasi menjadi tantangan tersendiri. Kami sepakat untuk seminggu sekali itu video call di akhir pekan. Jadi kayak update cerita, terus update kehidupan, update apa-apa aja yang udah dilewatin gitu, hal-hal ringan sih. Sampai bertukar pikiran, kayak misalnya Wulan kan berada di tempat baru nih, pasti banyak peristiwa baru yang dialami, pasti banyak insight baru juga, kita bisa belajar banyak hikmah dari situ. Jadi ya sepakatlah gitu untuk saling berkabar di setiap akhir pekan. Tanpa terasa ternyata setahun berlalu begitu cepat. Jadi yang tadinya kayaknya setahun itu lama, ternyata cepet banget gitu, hanya dalam kedipan mata. Satu persatu mata kuliahku selesai, kemudian tibalah waktunya aku menyusun disertasi, kemudian bersemedi di perpus.
Dan akhirnya tibalah pada saat September 2024, yaitu waktu kepulangan. Akhirnya aku kembali ke Indonesia, disambut oleh keluarga, dan juga termasuk disambut oleh dirinya yang masih setia menunggu. Nah, walaupun aku udah pulang ke Indonesia, jadi pada akhir November 2024, aku ceritanya balik lagi ke Glasgow untuk menghadiri wisuda. Aku pengen banget wisuda gitu, karena sebelum memulai chapter kehidupan yang baru, aku pengen banget bisa memprioritaskan kebahagiaanku sendiri sebelum memulai kehidupan yang baru gitu. Dan ya, wisuda itu menjadi tanda bahwa chapter kehidupan baruku akan segera dimulai. Pada awal Januari 2025, alhamdulillah aku lulus sidang tesis dengan lancar, alhamdulillah. Dan setelah itu langsung gercep, langsung ngajak orang tua Wulan makan bareng. Dan pada malam itu ya aku ya bisa dibilang minta restu lagi untuk menikahi Wulan. Ya harap-harap cemas sih gitu ya. Tapi alhamdulillah lampu hijau diberikan. Papa dan Mama Wulan memberikan restunya, menerima saya dengan lapang dada untuk menikahi Wulan, insya Allah. Pada tanggal 22 Februari 2025, Kak Rido wisuda untuk lulusan S2-nya di Matematika UI. Nah, bertepatan dengan hari spesial itu juga, sehari setelahnya, 23 Februari 2025, kami melangsungkan khitbah atau lamaran. 23 Februari 2025 ditetapkan sebagai hari khitbah atau hari lamaran kami. Sesuai pesan Rasulullah SAW, sembunyikanlah khitbah dan umumkanlah pernikahan. Jadi lamaran kami nggak diposting-posting. Lamaran kami dihadiri hanya oleh pihak keluarga saja, dan alhamdulillah berlangsung dengan penuh khidmat. Di tengah kebersamaan yang hangat, ada rasa haru yang tak bisa disembunyikan. Ada kebahagiaan yang memenuhi setiap ruang, dan di atas segalanya ada rasa syukur yang mengalir tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perjalanan panjang yang penuh ujian dan proses yang tidak mudah, akhirnya kami tiba di titik ini, dipertemukan, disatukan, dan melangkah menuju babak baru dalam hidup dengan restu dari orang-orang terkasih. Insya Allah. Akhir kata, kami memohon doa restu. Semoga Allah senantiasa meridhoi rumah tangga kami, dan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. Untuk Wulan di masa depan, tolong tetap ingat prinsip rezeki yang kamu pegang. Bahwa rezeki itu tidak hanya terbatas pada materi, tetapi bisa kenal dengan orang-orang baik, itu juga rezeki yang sangat besar yang Allah berikan kepada kamu. Dan ingatlah juga kalau misalnya bisa jadi rezeki yang sekarang kamu terima, kebaikan-kebaikan orang yang kamu terima, itu adalah buah kebaikan dari orang tua, dari keluarga, dan orang-orang yang tulus mencintai kamu. Maka sama halnya nanti ketika kamu di masa depan, teruslah berbuat baik supaya kemudian hari anak-anak kamu yang akan menuai kebaikan yang kamu tanam. Buat aku di masa depan, masalah sesulit apapun yang akan ditemui, insya Allah pasti akan beres atas izin Allah gitu. Kayak hari ini nih, kamu akan menikahi seorang gadis yang gak pernah kamu kenal sebelumnya, terus kamu cari tahu. Habis itu kamu memberanikan diri untuk menyampaikan maksud, untuk mengenalkan diri. Setelah itu pun gak mudah, ternyata harus nunggu sekian lama lagi ya atas pilihanmu sendiri. Dan segala kesulitan yang gak pernah kamu bayangin sebelumnya, yakinlah semua itu pasti akan selesai dengan izin Allah. Tugas kita hanya berusaha sebagai manusia. Fisik kita berusaha logis mungkin, tapi hati kita tawakal setinggi mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah ngasih urusan kita kepada Allah, ya gimana pun pasti akan beres.
lah hidup kita aja kan di tangan Allah gitu. Jadi apalagi urusan kita yang sebenarnya remeh-temeh banget, pasti akan mudah diselesaikan oleh bantuan Allah Subhanahu wa taala.